Semangat pagi, siswa kelas 5 BSDN 02 Mojorejo. Hari ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pembagian pecahan, kita bahas dulu tugas kemarin yang belum sempat kita bahas. Tugasnya adalah menyelesaikan soal cerita matematika perkalian pecahan. Kita ingat-ingat lagi soalnya seperti apa. Nah, ini adalah soalnya. Randi ingin sekali membeli baju. Toko pakaian yang ia kunjungi ternyata sedang ada diskon. Baju yang ia suka seharga Rp120.000. Toko tersebut memberikan diskon 15%. Berapa harga baju yang harus dibayar oleh Randi? Nah, itu tadi adalah soal cerita matematika, sehingga penyelesaiannya juga harus lengkap. Ditulis ada diketahui, ada ditanya, dan ada dijawab. Seperti ini, nah yang diketahui dari soal tadi adalah harga baju dan diskon. Kita tulis seperti ini, harga baju sama dengan Rp120.000. Diskon sama dengan 15%. Yang ditanya adalah harga baju yang harus dibayarkan oleh Randi. Kemudian dijawab, kita cari dulu harga diskon. Caranya bagaimana? Caranya adalah harga baju dikalikan diskon. Jadi Rp120.000 dikali 15%. Selanjutnya 15% yang bentuknya pecahan persen kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi kita tulis Rp120.000 dikali 15/100. Coba diperhatikan, ada tidak bilangan yang dapat kita sederhanakan atau kita coret? Nah, ada kan? Nah, ini Rp120.000 dan 100. Sama-sama kita bagi 100. Kita coret dulu. Nah, Rp120.000 dibagi 100. Hasilnya 1.200. 100 dibagi 100 hasilnya adalah 1. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 1.200 dikali 15. Hasilnya 18.000. Ini adalah harga diskon. Yang ditanya tadi adalah harga baju yang harus dibayar oleh Randi. Bagaimana mencarinya? Jadi harga baju dikurangi dengan harga diskon. Nah, seperti ini. Jadi Rp120.000 harga bajunya dikurangi 18.000 harga diskonnya. Sehingga hasilnya harga baju yang harus dibayar oleh Randi adalah Rp102.000. Kemudian kita masuk ke bab pembagian pecahan. Yang pertama, kita akan membahas pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya ada dua. Yang pertama, mengubah pembagian menjadi perkalian, kemudian mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Agar lebih mudah, kita umpamakan sebagai berikut. Nah, ini coba diperhatikan rumusnya. Jadi ini ada dua pecahan biasa, A per B dan C per D. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Jadi dari operasi hitung pembagian diubah ke operasi hitung perkalian. Pecahan yang awal A per B itu tidak perlu kita ubah, kita tulis tetap A per B. Yang kita ubah adalah yang pertama tandanya, dari tanda bagi kita ubah menjadi kali. Langkah kedua, bilangan pembaginya C per D itu kita ubah menjadi D per C. Jadi penyebut yang awalnya penyebut kita ubah menjadi pembilang, yang awalnya pembilang kita ubah menjadi penyebut. Yang tadi letaknya di atas berubah menjadi di bawah, yang tadi letaknya di bawah berubah menjadi di atas. Coba diperhatikan, yang C itu adalah sebagai pembilang, letaknya di atas. Ketika masuk ke operasi hitung perkalian, letaknya menjadi di bawah, dia sebagai penyebut. Kemudian perhatikan lagi yang D, bilangan D, dia adalah sebagai penyebut, letaknya di bawah. Ketika diubah ke operasi hitung perkalian, D letaknya menjadi di atas sebagai pembilang. Agar lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama, 2/3 dibagi 3/4. Penyelesaiannya sebagai berikut.
2/3 dibagi 3/4. Kita ubah ke operasi hitung perkalian. Caranya, pecahan yang awal 2/3 itu kita tetap tulis 2/3, tidak kita ubah. Kemudian kita masuk ke tandanya. Tanda bagi berubah menjadi kali. Jika sudah dirubah, kita lihat ke pecahan pembaginya 3/4. Nah, 3/4 ini kita balik letaknya, posisinya. Jadi yang awalnya di bawah menjadi di atas, yang tadi di atas menjadi di bawah, yang tadinya penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Seperti ini, kita tulis seperti ini. 2/3 dikali 4/3. Selanjutnya kita lihat bilangannya. Bisa tidak kita sederhanakan atau kita coret? Jika tidak, langsung kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 4 per 3 kali 3. Hasilnya adalah 8/9. Nah, agar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 3/8 dibagi 6/7. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, 3/8 bagi 6/7. Jadi nanti pecahan 3/8 tetap kita tulis 3/8. Kemudian operasi hitungnya atau tandanya yang bagi menjadi kali. Kemudian bilangan pembaginya, pecahan pembaginya yang 6/7 nanti kita ubah posisinya. Jadi seperti ini. 3/8 dikali 7/6. Yang tadinya 7-nya penyebut berubah menjadi pembilang. Yang angka 6 tadi pembilang berubah menjadi penyebut. Selanjutnya kita lihat, ada tidak angka yang dapat kita sederhanakan atau kita coret? Ada angka 3 dan 6. Ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama kita coret yuk. Nah, selanjutnya kita bagi berapa? Kita bagi 3. Jadi 3 bagi 3 hasilnya 1. 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, kita lihat lagi, ada tidak ya angka yang bisa kita sederhanakan lagi? Nah, jika tidak, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 1 kali 7 per 8 kali 2. Hasilnya 7/16. Yuk, simak video berikut ini. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa tidak sulit loh. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1/5 dibagi 1/3. Agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian. Pertama, kita tulis 1/5. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Ingat ya, karena perkalian adalah kebalikan dari pembagian, maka posisi pembilang dan penyebut pada pecahan biasa pembagi kita balik. 3/1. Sekarang, mari kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita tulis 3 pada tempat pembilang. Berikutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita tulis 5 pada tempat penyebut. Jadi 1/5 dibagi 1/3, hasilnya adalah 3/5. Kita lihat contoh kedua yuk. 3/8 dibagi 6/7. Kita tulis 3/8. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Pembagian kita ubah menjadi perkalian, maka posisi pembilang dan penyebut pada pecahan biasa pembagi kita balik. 7/6. Perhatikan teman, kita dapat mencoret pembilang dan penyebut yang dapat disederhanakan loh. Pembilang 3
pada pecahan 3/8 dan penyebut 6 pada pecahan 7/6 sama-sama dapat dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sekarang mari kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita tulis 7 pada tempat pembilang. Berikutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kita tulis 16 pada tempat penyebut. Jadi 3/8 dibagi 6/7 hasilnya adalah 7/16. Sudah paham bukan? Selamat belajar! Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, adalah pembagian pecahan desimal. Caranya ada dua, anak-anak. Kita bahas dulu cara yang pertama. Cara yang pertama adalah ubah dahulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mengalihkan dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Yang terakhir adalah mengubah hasil perkalian berupa pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contohnya 0,65 dibagi 1,3. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi 0,65 dibagi 1,3 ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi seperti ini. 65/100 dibagi 13/10. Nah, ketika mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa, perhatikan jumlah angka di belakang koma. Jadi jika jumlahnya 2 berarti penyebutnya per 100, jika jumlahnya 1 penyebutnya per 10. Jika semuanya sudah menjadi pecahan biasa, operasi hitungnya kita ubah dari pembagian menjadi perkalian. 65/100 dikali 10/13. Tandanya yang tadinya bagi berubah menjadi kali dan bilangan pembaginya kita balik. Jadi 10/13. Selanjutnya perhatikan angka-angkanya. Adakah yang bisa kita sederhanakan atau kita coret? Nah, ada. Jadi kita coret dulu 65 dan 13. Sama-sama kita bagi 13. Jadi 65 bagi 13 hasilnya 5, 13 bagi 13 hasilnya 1. Kita perhatikan lagi, ada tidak angka yang perlu kita sederhanakan? Nah, ternyata ada. Jadi nanti usahakan di perkalian ini penyebutnya per 10, per 100, atau per 1000 ya. Karena nanti di akhir akan kita ubah lagi ke bentuk pecahan desimal. Jadi 100 ini masih kita dapat sederhanakan, sama-sama dibagi 10. Jadi 100 bagi 10 hasilnya 10 dan 10 bagi 10 hasilnya 1. Nah, ini sebenarnya masih bisa kita bagi 5/10, kita sederhanakan. Tetapi karena nanti di hasil akhirnya akan kita ubah ke pecahan desimal, tidak perlu kita sederhanakan ya. Jadi 5/10 ini kita tulis 5/10, kemudian kita ubah ke pecahan desimal. Jadi 0,5. Diperhatikan pecahannya ketika ada pecahan biasa, itu usahakan penyebutnya itu 10, 100, atau 1000 agar nanti ketika diubah ke pecahan desimal itu lebih mudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah yang pertama ubah dahulu pecahan desimal menjadi bilangan bulat. Kemudian
Bagi kedua bilangan tersebut menggunakan cara pembagian pistol. Nah, ini ada contohnya. Jadi contoh soalnya sama, jadi nanti hasilnya akan sama. Caranya saja yang berbeda. Jadi 0,65 dibagi 1,3. Nah, kita tulis dulu pistolnya. Kemudian kita tulis soalnya. Jadi ada 0,65 dibagi 1,3. Kita kalikan dulu jumlah komanya yang banyak. Jadi kita jadikan pecahan desimal ini menjadi bilangan bulat. Jadi yang jumlah komanya yang banyak, angka komanya di belakang komanya yang banyak adalah 0,65. Ya, ini ada dua angka. 1,3 itu hanya satu angka di belakang koma. Jadi jika ada bilangan yang jumlah angkanya banyak, kita kalikan sesuai dengan jumlah angkanya di belakang koma. Jadi kita kalikan 100 ya. Semuanya kita kalikan 100. 1,3 kita kalikan 100, 0,65 kita kalikan 100. Jadi 1,3 hasilnya 130. 0,65 dikali 100 hasilnya 65. Nah, ini 65 dibagi 130. Kurang 65 dibagi 130 kurang. Bagaimana selanjutnya? Nah, kita kalikan 65 ini kita kalikan 10 anak-anak. Jadi 650. Jika ini dikalikan 10, nanti hasil akhirnya yang ada di atas itu hasilnya adalah 0, kita tulis dulu 0 komanya. Nah, 0, karena kita tadi kalikan 10. Jadi nanti hasil akhirnya ada 0, selanjutnya 650 dibagi 130 dapat 5. Nah, angka 5 ini kita kalikan lagi dari 5 kali 130. Hasilnya 650. Kemudian kita kurangi. Jadi 650 dikurangi 650 hasilnya 0. Jadi 0,65 dibagi 1,3 hasilnya 0,5. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai pecahan pembagian pecahan. Jadi, tadi ada pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, kita belajar pembagian pecahan desimal. Semangat belajar untuk PTS dan selamat mencoba soal-soal yang ada di LKS maupun soal-soal yang ada di buku paket. Sampai jumpa.